Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, suaranya dada kayaknya. Ringan kah? Ulang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan wali kota Batam yang pada malam hari ini diwakili oleh Pak Sekda. Terima kasih Pak Sekda. Dan yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Raja kita, Raja Muhammad Amin, yang alhamdulillah beliau juga hadir. Dan yang sama-sama kita hormati ketua kita, Ketua Bubuhan Banjar Kipri, Abah kita, Abah Haji Pibrialin. Dan insya Allah beliau di tahun 2024 akan maju sebagai anggota Dewan RI melalui Inhil. Doakan kabul hajat beliau, amin. Yang sama-sama kita hormati ketua kita Bubuhan Banjar Kota Batam, Datuk Diansah, yang beliau di makin hari makin ganteng aja kami lihat. Senyum beliau tuh di mana-mana selalu senyum beliau. Orang baik insya Allah. Yang sama-sama saya hormati juga abang saya, Bapak Komandan, Bapak Amri Umar Tanjung, para hadirin, orang-orang tua kami yang kami muliakan. Mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu karena waktu sudah hampir jam 10 tengah malam, perut lapar. Bubuhan ulun seberataan yang ulun muliakan. Ini ulun ceramah pakai bahasa Indonesia lah. Kalau ulun ceramah pakai bahasa Banjar, kasihan Pak Wali kada paham beliau. Paham Pak? Paham. Kalau paham beliau, komandan kami tak paham beliau apa kata beliau nanti. Bapak Ibu hadirin yang ulun muliakan, sebelum ulun ceramah, ulun itu artinya saya komandan, biar komandan tahu ya. Ulun ada madihin ciri khas orang Banjar. Ini madihin ulun buat langsung khusus wali kota Batam, Pak Sekda malam hari ini. Ini ciri khas orang Banjar, Pak Sekda. Orang Banjar itu ciri khasnya madihin. Madihinnya begini. Pak Sekda ini orangnya ganteng sekali. Coba Bapak Ibu pandanglah sana kemari. Ibarat pemain bola mirip Lionel Messi, ibarat pembalap mirip Valentino Rossi. Orangnya bunga seperti Ahmad Dhani, orangnya berwibawa mirip Pak Jokowi. Salah. Kalau dilihat keseluruhan orangnya lain lagi, mirip bintang sinetron tukang bubur naik haji.
Paham benar? Nggak paham ya? Ketawa dulu benar. Ini madihin untuk bapak-bapak, untuk acil-acil ada juga. Ulun buatkan. Sebagai istri harus pandai beraksi. Mun kawa bagincu jua bahabang pipi. Batulis kaning mun kawa sampai kadahi. Bacalak mata jua dihihirangi. Pabila kadahirang karek akan burit pancing. Buntut priuk panci oh panci tadoreheng acil kada bagigi hati-hati pian kalau tak gigit gusi kalau tak gigit gusi besok pagi bisa mati. Bubuhan ulun yang ulun muliakan ini kalau mandihin kira ceramah lagi apa? Mandihin aja berarti. Bubuhan ulun yang ulun muliakan. Malam hari ini judulnya mari mengkaji bukan mengaji. Ini berat judulnya Pak Wali. Kalau mengaji cukup kita baca dapat pahala. Tapi ini mengkaji, membaca dan memahami. Surah Al-Isra ayat 1. Yuk kita pahami. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya yang mulia Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Mari kita dekati ayat ini per kalimat. Mari kita pahami ayat ini per kalimat. Di dalam memudahkan pengertian kita memahami tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Setuju? Setuju? Setuju sih tampar saya kan? Begurau aja lah. Begurau aja. Orang Banjar itu begurau banyak tapi dapat ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Yuk kita kaji. Diawali dengan kalimat subhana. Dalam ilmu balaghah, ini orang pesantren yang tahu, kalimat subhana disebut kalimat ijaz yang redaksinya singkat namun isinya padat. Di sana ada kalimat yang tersirat yakni lafzul jalalah, sehingga asli kalimatnya subhanallahilladzi, yang artinya maha suci Allah. Ini kajian. Maha suci apa Allah? Allah maha suci daripada ketidakmampuan. Allah maha suci daripada kematian. Allah maha suci daripada kesyirikan. Allah maha suci punya tempat. Allah mempertaruhkan kesuciannya di dalam menjamin peristiwa Isra dan Mi'raj, sehingga peristiwa Isra dan Mi'raj bukanlah peristiwa yang luar biasa, tetapi peristiwa yang amat sangat luar biasa. Istilah dalam bahasa Inggris disebut rancak bana. Itu bahasa Inggris zaman sekarang. Menurut bahasa Banjarnya habuk badal. Itu bahasa Amuntai itu. Lanjut. Wanipiro. Bapak Ibu yang ulun muliakan, kita tahu Al-Quran bukanlah kitab sejarah. Betul?
Tapi kita juga tahu 6.666 ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi pilihan, disampaikan kepada umat pilihan. Hampir separuh Al-Quran itu isinya tentang sejarah. Maaf Abah, suara lo ini memang kuat kayak ini Bah. Kadang-kadang dibuat-buat memang kayak ini. Bawaan dari lahir pian. Tadi pagi semalam malam ulun ceramah di Kedah, Malaysia. Luar biasa, jamaahnya sekitar 5.000-an ada. Jam 3 ulun boleh ke Batam. Insya Allah malam hari ini semuanya kita dapat berkah. Amin. Banyak peristiwa-peristiwa yang bersejarah Allah ceritakan dalam Al-Quran, tapi jarang sekali yang kita jumpai Allah menceritakan diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana sifat khususnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu Bapak Ibu punya istri sebanyak 1.000 orang. 1.000 istrinya. Tiap-tiap malam beliau melakukan yang namanya kikuk 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 sebanyak 100 orang. Tiap-tiap malam 100 orang. Mun ulun pian kerusa banyak 3 kali ya semalaman miring bangun pagi nah. Apalagi 100 mau dapat berjalan tingkat lagi. Ulun hendak bertakun, Pak Wali, Bapak berapa punya istri? Nah, di sini 1 kali bakal 2 Ustaz. Wala Pak Ustaz, kalau JP Adim 2. Pak Raja berapa Pak Raja? Nah 1 juga. Komandan berapa komandan? Nah 1. Apa? Oh tak ada betul. Pak Dato orang Pak Dato. Istri berapa? Oh seekor aja. Orang ganteng-ganteng semua, orang-orang hebat semua, tapi istri cuma 1. Ustaz berapa 1? Alamak keceplosan pula. Ini suami-suami yang takwa. Apa itu takwa? Suami-suami takut istri tua. Lebat batang padi jerami, padi dipanen di pagi hari. Niat hati ingin berpoligami, tapi sayang takut istri. Burung cendrawasih terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Bukan saya takut dengan istri, tapi istri lebih berani. Tapi jujur Pak Wali, kalau Bapak punya istri Bapak perajuan, pemarahan, Pak Raja, kita sabar, kita ikhlas, Allah angkat kita menjadi wali. Bukan wali kota, bukan. Wali kekasihnya Allah. Ditarim seorang aulia Allah yang bernama Syekh Abdurrahman Bazal Haban. Beliau punya istri Masya Allah, cerewet, pemarahan, perajuan, bang pemasak, inggih jalaki. Bang bertapas, inggih jalaki. Bang antar anak sekolah, inggih jalaki. Bang begawi, mumpian kada begawi, kada buat duit, jangan goreng di rumah, inggih jalaki. Buat aja tiada orang kata. Sabar, ikhlas, rajin, Allah angkat dirinya menjadi wali. Doa Syekh Abdurrahman Bazal Haban cepat dikabulkan oleh Allah daripada sambaran kilat. Berkah istri yang cerewet. Jadi ibu-ibu menghendak suami pian menjadi wali, mulai malam hari ini marahi habis-habisan. Kapan perlu abah mau kawin lagi? Nah, itu baru mantap ya. Ini bingung kemudian bahasa apa kemudian ini. Subhanallah. Ujar kawan ulun bubuhan. Jadi suami itu serba susah katanya. Saya bilang kenapa mas? Tidur lambat istri marah. Pulang lambat istri marah. Mandi lambat istri marah. Gaji keluar lambat istri marah. Hanya keluar lambat yang membuat istri tersenyum. Itu yang paham aja pianlah. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar
luar biasa peristiwa Nabi Sulaiman. Beliau sifatnya luar biasa. Tapi Allah menceritakan tidak diawali dengan kalimat tasbih. Setelah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Ta'ala menceritakan peristiwa tersebut diawali dengan kalimat tasbih. Ini ibrah, ini pelajaran bagi kita umat Islam, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj bukanlah peristiwa yang luar biasa, tetapi peristiwa yang amat sangat luar biasa. Ini kalimat subhana. 2 kalimat lagi, ampihan lagi. Yang kedua kalimat asra. Dalam ilmu nahwu sharaf, asra itu asal kalimatnya sara yasir, dirubah dalam bentuk kalimat majhul sehingga menjadi kalimat asra yusri isra'an. Artinya maha suci Allah yang telah menjalankan. Dari kalimat saja sudah kelihatan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu yang aktif sebenarnya Allah, Nabi pasif. Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalankan. Tentu yang namanya orang dijalankan tinggal terima beres saja, bujur. Maka tidak mustahil perjalanan Isra dan Mi'raj berangkat dari Mekah Al-Mukarramah menuju ke Masjid Aqsa Palestina, naik ke langit pertama disambut oleh malaikat penjaga langit dengan ucapan marhaban bi akhir salihi wan nabi saleh. Selamat datang wahai saudaraku yang saleh, nabi yang saleh. Naik ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke bawah arash, sampai ke Rabbul Ahdar, kemudian melakukan kunjungan ke surga dan neraka. Tidak lebih kurang memakan waktu sepertiga malam sebelum adzan subuh selesai. Kok bisa? Kalimatnya asra. Allah menjalankan, Nabi yang dijalankan. Andai kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan sendirinya, menempuh waktu yang begitu jauh, ditempuh dengan waktu yang relatif singkat, niscaya tidak akan mampu. Bujur, inilah biar kali nyamannya jadi penceramah. Kenapa? Orang penceramah hasilin makan. Nah. Kali nyaman jadi penceramah ini biar nolak. Mungkin aja pewali lah. Tawari Bang, saya udah ditawari. Bebusa mulutnya orang sama kana sama yang lain. Bubuh ada ulun seberataan yang ulun muliakan. Ulun kasih contoh begini, biar kita ngaji akal sekalian. Jam 7 ulun berangkat ke Tanjung Pinang. Saya tidak tahu di kantung baju saya ada seekor semut yang ikut nebeng saya. Berangkatlah saya jam 7 ke Tanjung Pinang sampai jam 8. Selesai acara saya di Tanjung Pinang jam 8, waktu yang sama saya pindah tempat ke Tanjung Balai. Dengan waktu yang sama saya pindah lagi ke Tanjung Batu. Dengan waktu yang sama selesai acara saya pindah lagi ke Guntung. Dengan waktu yang sama selesai acara saya di Guntung, saya pulang ke Batam jam 9. Sampai di Batam, baju saya lepas, saya gantung di lemari. Semut yang ada di kantung baju keluar berbicara dengan kawan-kawannya sebangsa semut. Hei saudaraku sebangsa semut, pian percayalah, ini bahasa Banjar samutnya lah. Samut zaman now naranya. Pian percayalah, pian itu artinya kau mudan. Pian kalau ulun saya, kalau pian itu kau artinya kamu percaya nggak? Saya ini barusan berangkat di Tanjung Pinang. Jam 8 saya sampai, dengan waktu yang sama saya pindah ke Tanjung Balai, dengan waktu yang sama saya pindah lagi ke Tanjung Batu, dengan waktu yang sama saya pindah lagi ke Tanjung Pinang. Selesai acara saya pulang ke Batam. Kawannya berpikir menurut akal logika semut, bagaimana mungkin Mut, badanmu yang begitu kecil, jalanmu yang begitu lambat, jam 7 engkau berangkat, jam 8 sudah sampai, kemudian kau keliling, jam 9 sudah di Batam. Mana mungkin Mut lu ngibul? Dahulunya Bapak Ibu, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Tariq, termasuk Abu Gosok, sahabat dekatnya Abu Gosok siapa? Abu Janda.
Dia mikirnya dengan akal, logika, intelektualitas manusia yang nggak sampai. Tapi kalau dia mikir dengan akal, logika, kemahakuasaan yang mutlak dari Allah, selesai. Kalimatnya asra, Nabi dijalankan, yang menjalankan Allah, selesai. Paham? Ini kalimat asra terakhir. Ada panjang-panjang. Yang penting amplopnya paham. Ulun ingat bah, kalau bicara amplop bah, ada pengalaman bah. Terakhir nih bah. Jadi ulun diundang ceramah bah dari Batam Trans ke Jakarta. Ulun tidak nyaburkan kotanya, takut warganya ada di sini. Dari Jakarta ulun menuju ke Kampung Sidin itu 1,5 jam pakai pesawat. Sudah sampai Ustaz? Belum. Naik mobil lagi 4 jam. Sampai Ustaz? Belum. Nyubarang parit lagi pakai pumpung pian 1,5 jam. Sampai Ustaz? Belum. Setengah jam lagi pakai motor. Sampai Ustaz? Belum. Jalan kaki lagi 15 menit. Sampai di sana saya ceramah kurang lebih 2 jam. Tapi apa yang terjadi setelah ceramah? Panitia lupa ngasih amplop. Jangan lupa malah. Ulun ceramah-ceramah di mana-mana aja, baik di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, tak pernah Pak Wali saya terima amplop. Isinya ya saya terima. Coba bayangkan, kalau pada saat itu saya nggak bawa duit Pak, apa kata dunia orang seganteng saya penginapan hutang? Subhanallah. Sampai di mana tadi kita? Amplop aja ingatnya. Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terakhir kalimat bi'abdi. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, Ustadz, iya saya. Kenapa Allah menggunakan kalimat bi'abdihi, kata-kata hamba? Alangkah indahnya kalau Allah menggunakan kalimat yang sempurna. Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad. Bujur. Kenapa Allah menggunakan kalimat bi'abdihi, kata-kata hamba? Kalau kita membaca tafsir Mafatihul Ghaib atau tafsir Al-Kabir karangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, 38 jilid tafsirnya. Halaman berapa Ustaz? Cari surang. Kenapa Allah menggunakan kalimat bi'abdihi? Ada satu hikmah yang bisa kita ambil. Apa hikmahnya? Hikmah yang pertama, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi sekaligus dengan jasad dan rohnya. Kenapa Ustaz? Seseorang bisa dipanggil hamba tentu lengkap, ada jasad dan ada roh, betul? Jasad tanpa roh namanya mayit. Roh tanpa jasad gentayangan, mati jadi hantu. Jujur kah? Maka kalimat bi'abdihi menjawab pertanyaan orang-orang yang tidak percaya dengan Isra dan Mi'raj, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi dengan jasad dan rohnya sekaligus. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka orang-orang yang memperingati Isra dan Mi'raj, maka orang-orang yang ikut andil dalam peristiwa peringatan Isra dan Mi'raj, alladzi barakna haulah, mereka akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu orang yang tidak mendapatkan berkah. Apa? Al-Imam Ibnu Arabi. Imam Ibnu Arabi ini seorang aulia Allah. Dalam kitab Jami'atul Karamatil Aulia, ketika beliau Pak Wali nyebrang lautan pakai perahu jurang Banjar Jukung, sampai di tengah laut Pak Raja, tiba-tiba datang gelombang besar. Imam Ibnu Arabi tersenyum. Beliau berkata, "Uskun ya bahar, fa inna fawqakal bahra minal ilmi." Kalau bahasa kita, hei laut diam, tak usah ada gelombang. Sekarang ini di atasmu ada orang saleh, ahlinya ilmu. Langsung diam tuh gelombang. Ini wali yang ngomong. Mun ulun yang ngomong pasti tambah kenal gelombangnya. Apa kata Imam Ibnu Arabi mengatakan? Orang yang tidak mendapatkan barakah dari
orang yang tidak mendapatkan berkah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. As-sabru 'alal musibah, orang yang tidak sabar terhadap musibah yang Allah berikan. Allah pasti akan menguji hamba-hambanya yang aman, yang beriman. Di antara ujian Allah, 5 menit lagi. Wala nafluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Di antara ujian hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, khawf, rasa takut, wal ju', lapar, sebulan lagi kita puasa, ujian, wa naqsim minal amwal, hidup serba kekurangan, juga ujian, wal anfus, mati, ujian. Tapi ingat, kalau mereka sabar, mereka ikhlas, mereka redha terhadap ujian yang kuberikan, wa basyir sabirin, tafsirnya, habarkan ya Muhammad kepada orang-orang yang sabar itu apa janji Allah? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, dia dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Kalau sudah Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan rahmat, maka sudah tidak ada lagi kita bicara bagaimana sakitnya ketika Allah diambil daripada tubuh. Kalau sudah Allah pandang kita dengan pandangan rahmat, maka sudah tidak ada lagi kisah nak bicara bagaimana sakitnya alam kubur, bagaimana sakitnya di padang mahsyar, dan kita tinggal duduk manis bersama orang-orang yang saleh di dalam surga. Lam yasmahal mu'min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Tinggal duduk manis kita. Tak cukup sampai di sana tuan-puan. Wa basyiris sabirin. Tak cukup sampai di sana tuan-puan. Wa ulaika humul muhtadun. Kita selalu dibimbing oleh Allah. Di saat batin dan zahir kita ingin melakukan maksiat, semacam ada perisai dalam hati. Ini berkahnya orang yang sabar. Tapi tuan-puan, orang yang paling sabar di Indonesia ini, Pak Raja, tukang pantun. Tukang pantun tuh orang yang paling sabar. Rumahnya kebakaran, besar api di belakang, belum mau madamkan, pepantun dulu. Namanya juga tukang pantun. Kebetulan yang pemadam api kebakaran juga raja pantun. Datang mobil kebakaran, api dah besar, pepantun dulu. Quran bukan sembarang Quran. Quran dibaca, Bu Hajah Lutfi, kami dengar ada kebakaran, bolehkah kami padamkan api? Tuan rumah berpantun, jago pantun, pantang dibalas pantun, balas. Ada kuali di atas tungku, sedang dimasak di atas api biru. Memang tuanlah yang kami tunggu, terima kasih sudah membantu. Pantun lagi, dibalas lagi. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar si pohon jati. Ayo kawan, hidupkan air, mari kita padamkan api. Tambah panas tuan rumah, balas lagi pakai pantun. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar si pohon tebu. Tak usah tuan hidupkan air, rumah saya dah jadi debu. Hancurlah bang tuh. Masih ada pantun terus, api lah kenal belakang dah. Habis bawang tuh. Tapi orang seperti saya nih Bapak Ibu tak perlu sabar. Kenapa? Mertua saya namanya sudah sabar. Kalau tambah sabar yang kedua, saya yakin pecah kening di rumah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kesimpulan dari para ceramah saya, dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, insya Allah seluruh yang ikut andil di sini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga kepada abang kita Ustaz Lamsar. Mudah-mudahan Ustaz Lamsar diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali mengucapkan untuk guru besar kita pada malam hari ini telah menyampaikan tausiahnya, yaitu Syarudin Ali Ketua dari SPD. Semoga bisa bahkan ini menjadi pelajaran kita dan kita bisa mengambil dari perjalanan kita Nabi Muhammad SAW.
Baik, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di malam hari ini yang telah meluangkan waktunya. Semoga segala amal baik langkah kaki dari rumah dilipat gandakan dan terjadi pahala kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita foto bersama dulu. Sebelum itu kita minta doa dulu, Pak Ustadz. Untuk itu salam satu dengan doa. Ustadz Jaya sebagai Ustadz Arsad, kami persilakan untuk memimpin doa ini. Begitu tujuan Ini aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa likafatil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa lahumul Fatihah. Wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وسلم على الله تعالى كل شهوة رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخنا وبركاتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل رحمة ونعمة وأمورا يا الله وهداية وصحة وبركة وإسلاما كاملا وإيمانا كاملا وصبرا عظيما ورزقا حلالا طيبا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا وأهلنا وأولادنا وذريتنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم تختم لنا بحسن الخاتمة ولا تفتن علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Arsad pada malam hari ini.